Si paling perdana. Debat Pilkada Sumatera Utara berlangsung panas. Calon Gubernur Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi terlibat saling serang, mengkoreksi kebijakan masing-masing selama menjadi kepala daerah. Bobi menyinggung proyek mangkrak lampu pocong di Medan yang menghabiskan dana 21 miliar rupiah dan juga penggunaan jet pribadi oleh Edi Rahmayadi. Sementara Edi membalas dengan menyebut kota Medan sebagai kota terkotor di Indonesia dan menuduh Bobi melakukan gratifikasi menggunakan jet pribadi. Dengarkan informasi selengkapnya dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia, selamat bergabung di DNP Evening News edisi hari ini, Rabu 13 November 2024. Bersama Kevin Manai dan Andika Rizky Rehansyah, kami akan hadirkan informasi yang faktual dan terkini untuk mengisi ruang informasi Anda. Langsung saja kita ikuti fokus utama pada malam ini. Universitas Indonesia tangguhkan kelulusan doktoral Bahlil Lahadalia. Kereta tanpa rel di Ibu Kota Nusantara atau IKN dikembalikan ke Tiongkok. Kami juga hadirkan informasi kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Amerika Serikat dan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kita buka lembaran DNP Evening News malam ini dari Sumatera Utara. Debat Pilkada Sumatera Utara berlangsung panas. Calon Gubsu Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi terlibat saling serang dan mengkoreksi kebijakan masing-masing selama menjadi kepala daerah. Menantu Presiden RI ke-7 Joko Widodo menyinggung soal proyek mangkrak lampu pocong di Medan yang menghabiskan dana 21 miliar dan penggunaan jet pribadi oleh Edi Rahmayadi. Sementara Edi membalas dengan menyebut kota Medan sebagai kota terkotor di Indonesia dan menyindir bus listrik yang rusak di kota Medan. Bobi Nasution membela diri dengan mengatakan bahwa kota Medan sudah lebih bersih dibandingkan sebelumnya dan bus listrik yang rusak akan segera diperbaiki. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur saling beradu argumen dan berusaha meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menyoroti kualitas air PDAM Tirtanadi yang dikeluhkan warga kota Medan. 80% warga kota Medan menggunakan air PDAM Tirtanadi, namun sering mati ataupun berwarna coklat. Meskipun kualitas pelayanan PDAM tidak maksimal, masyarakat tetap diminta membayar tagihan setiap bulannya. Apabila terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bobi berjanji akan mengelola BUMD, termasuk PDAM Tirtanadi dengan baik, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik. Setelah masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, baru pemerintah bisa mengutip tagihan dari masyarakat. Bawaslu RI membentuk tim khusus untuk mengkaji dugaan pelanggaran dalam video Presiden Prabowo Subianto mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun di Pilgub Jawa Tengah 2024. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya telah menetapkan video itu sebagai informasi awal dan akan mengkaji apakah ada norma yang dilanggar dalam dukungan Prabowo di video tersebut. Bagja memahami ada aturan di pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang melarang pejabat negara membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tetapi juga memahami ada aturan di pasal 70 Undang-Undang Pilkada yang memperbolehkan pejabat negara berkampanye dengan syarat cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Bawaslu akan menunggu hasil akhir kajian tim sebelum menyimpulkan dugaan pelanggaran Prabowo
dalam dukungannya kepada Ahmad Lutfi dan Tasyasin Maimun. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Darma Pongrekun berencana membuat kolam pipi monyet untuk mengatasi banjir di Jakarta. Nantinya air yang menggenangi wilayah Jakarta akan dialirkan ke kolam pipi monyet itu. Air itu akan disimpan dan diproses agar dapat digunakan masyarakat saat musim kemarau melanda. Nama program ini berasal dari filosofi yang diambil dari perilaku monyet yang hanya makan secukupnya. Jika monyet punya makanan berlebih, makanan itu akan disimpan di pipinya. Selain itu, dengan memanfaatkan air yang ditampung pada kolam pipi monyet juga bisa menjaga kelestarian alam. Darma meminta masyarakat untuk tidak memandang banjir sebagai musibah, melainkan sebuah anugerah. Air yang ditampung di kolam pipi monyet dapat digunakan saat musim kemarau. DMP If News masih bersama Anda, saya Andika Rizky. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara sidang raya ke-18 Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI yang berlangsung di Kampus 2 Universitas Kristen Indonesia di Kecamatan Talong Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Gibran mengajak keluarga besar PGI untuk mengatasi permasalahan intoleransi. Gibran pun lantas menampilkan kasus-kasus intoleransi yang pernah terjadi di Solo, Jawa Tengah. Gibran mengakui kejadian intoleran itu kerap terjadi di kota yang pernah dipimpinnya itu. Seperti contohnya ketika di kota yang sedang diadakan perayaan Imlek, pemerintah memasang ornamen-ornamen Imlek, patung-patung dari semua shio. Namun banyak sekali yang memprotes. Ia juga menyebut bahkan ada yang menyebut Solo sebagai cabang dari Tiongkok dan antek-antek Tiongkok. Kemudian Gibran juga menceritakan kasus yang pelaku intoleransinya merupakan anak sekolah. Kala itu Gibran memutuskan untuk menutup sekolah tersebut dan memberi pembekalan terhadap guru dan siswanya. Meski diprotes, Gibran mengaku tidak mundur untuk menjadikan kota Solo sebagai kota toleran. Menurutnya, peringkat kota Solo sebagai kota toleran terus meningkat dari nomor 9 ke nomor 4. Menurutnya, capaian itu berkat usaha seluruh pihak. Gibran lantas mendorong adanya dialog damai serta peran seluruh masyarakat dalam mengupayakan toleransi. Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akan mengembalikan kereta tanpa rel otonom atau Autonomous Rail Transit atau ART ke Tiongkok. Kereta ini merupakan hasil kolaborasi antara Otorita IKN dan Norinco bersama produsen perkeretaapian ternama asal Tiongkok, CRRC. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ari Berawi menyampaikan keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan sistem otonom tram belum berfungsi optimal di lingkungan uji coba IKN. Dalam penilaiannya, Otorita IKN bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur dukungan percepatan penyelenggaraan uji coba dan unjuk kerja atau proof of concept tram otonom di Ibu Kota Nusantara. OIKN pun juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penilaian kereta tanpa rel di IKN. Menurut Ali, jika sistem tidak bisa beroperasi dengan baik, maka Norinco akan diminta untuk menarik kembali unit keretanya ke Tiongkok sesuai perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya. Ali menjelaskan POC adalah bagian dari pengembangan dan uji coba produk teknologi terkini, di mana IKN difungsikan sebagai living lab dan tempat uji inovasi teknologi baru atau Innovation Testbed. Ali menambahkan seluruh pembiayaan uji coba ditanggung oleh penyedia teknologi, dalam hal ini Norinco dan CRRC. Beralih ke Jakarta, warga Cengkareng di sekitar kebun ganja mengaku selama ini tidak merasa curiga dengan aktivitas penghuni yang beralamat di RT 2 RW 16 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Sekretaris RT 2 RW 16 Kapuk Sutarso kepada wartawan mengatakan bahwa ia tidak pernah mencurigai aktivitas penghuninya karena ia memantau di CCTV juga dan namun tidak pernah melihat. Selain itu, Sutarso juga menyebut penghuni rumah tersebut juga bergaul dengan warga sekitar. Meski demikian, Sutarso mengaku rumah tersebut tidak pernah didatangi oleh tetangga.
Mengenai keamanan sekitar, Sutarso mengaku selama ini ada 5 orang petugas perlindungan masyarakat atau Linmas yang rutin berkeliling di lokasi. Sejumlah pot yang sudah ditanami tanaman ganja setinggi 30 cm hingga 2 meter ditempatkan di teras rumah tempat penggerebekan. Pada masing-masing tanaman ganja tersebut terpasang penanda barang bukti narkoba berupa secari kertas berwarna merah muda bertuliskan keterangan kepolisian. Terhitung 8 pot ganja yang dipajang di depan rumah sebagai etalase barang bukti penggerebekan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjalani kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan pada Rabu 13 November 2024. Kunjungan kerja Gibran ini dimulai dari simulasi program makan bergizi gratis di Kabupaten Maros. Setelahnya Gibran langsung terbang ke Toraja Utara untuk menghadiri penutupan Sidang Raya Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI. Ketika tiba di Bandara Buntu Kuni, Kecamatan Mengkedek, Tanan Toraja, Gibran langsung bergegas ke lokasi acara di Toraja Utara. Namun di tengah jalan, Gibran mendapat sambutan luar biasa dari warga. Warga memenuhi sepanjang jalan demi bisa bertemu Wapres Gibran. Gibran yang melintas pun tak tega dengan antusiasme warga. Bahkan Gibran menyempatkan diri berinteraksi dengan ibu-ibu hingga anak sekolah. Sementara itu, dalam pidatonya Gibran memohon maaf karena ia datang terlambat ke acara Sidang Raya ke-18 PGI yang berlangsung di kampus 2 Universitas Kristen Indonesia, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Gibran mengatakan ia telat karena mesti menyapa warga yang menyambutnya saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin International Airport. Gibran mengatakan dalam perjalanan menuju tempat acara ia juga harus turun dari mobil beberapa kali untuk membagikan susu, buku, dan peralatan sekolah. Gibran pun juga berterima kasih karena telah diundang dalam acara PGI. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan persoalan menunda sementara atau moratorium gelar doktoral yang diperoleh dirinya dari Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG Universitas Indonesia atau UI bukan ditangguhkan, melainkan menunggu yudisium dan melakukan perbaikan disertasi terlebih dahulu. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 13 November, Bahlil menyatakan dirinya belum mengetahui isi surat penangguhan gelar doktoral tersebut, namun sudah mendapat rekomendasi yang perlu dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil mempersilahkan untuk menanyakan soal penangguhan gelar doktoralnya itu ke pihak Universitas Indonesia. Sebelumnya, Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan studi doktoral S3 yang ditempuh oleh Bahlil Lahadalia. Dalam nota dinas dengan nomor ND 539-UN2.MEA-OTL.01.03-2024 yang berada di Jakarta, pihak UI meminta maaf pada masyarakat atas permasalahan terkait Bahlil Lahadalia, mahasiswa program doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global atau SKSG. Selanjutnya, UI telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan program doktor S3 di SKSG sebagai komitmen untuk menjaga kualitas dan integritas akademik. Adapun tim investigasi pengawasan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar telah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan program doktor di SKSG yang mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian. Berdasarkan hal tersebut, maka UI memutuskan untuk menunda sementara atau moratorium penerimaan mahasiswa baru di program doktor SKSG hingga audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Warga bernama Hunter Oriko Siregar mengajukan gugatan terhadap UU tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang terhadap Aparatur Sipil Negara atau ASN ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Gugatan yang diajukan terkait Test of English as Foreign Language atau TOEFL. Dilansir dari situs resmi MK pada Selasa 12 November 2024, gugatan yang diajukan Hunter Oriko Siregar itu telah terregistrasi dengan nomor perkara 159-PUU-XXII-2024. Dalam gugatannya, ia meminta MK mengatur agar tidak ada lagi syarat TOEFL untuk tes CPNS ataupun mencari kerja di perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Ia beralasan syarat TOEFL tersebut sempat menghambat dirinya mengikuti tes CPNS di sejumlah instansi pada 2024. Ia menyebut ada instansi yang menjadikan TOEFL sebagai skor minimal 450 sebagai syarat mutlak dan harus dilampirkan saat mendaftar tes CPNS. Ia pun mengaku tidak bisa mencapai syarat tersebut.
Ia mengaku sudah mencoba mengikuti 4 kali tes dan skor maksimal yang didapatnya adalah 370. Berita faktual dan terkini dari dunia internasional akan hadir sesaat lagi. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto yang bertemu dengan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump dan Presiden Amerika Serikat saat ini Joe Biden. Tetaplah bersama kami di DNP Evening News. DNP International News. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih pada Selasa siang waktu Amerika Serikat. Isu stabilitas di Asia Tenggara dan jalur Gaza menjadi topik yang dibahas kedua kepala negara. Jurnalis VOA Rio Tuasika melaporkannya untuk Anda dari Gedung Putih. Ya, keduanya bertemu di Oval Office dan melakukan pembicaraan empat mata. Ketika menyambut kedatangan Prabowo Subianto ke Gedung Putih, Presiden AS Joe Biden menyatakan ingin membahas isu stabilitas di Laut Cina Selatan dan juga Gaza. We'll discuss also global challenges, including the Gaza and the South China Sea. So, Mr. President, Presiden Joe Biden juga membahas masalah perubahan iklim, yakni terkait isu ketahanan pangan dan juga transisi energi. Sementara Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya hubungan kedua negara yang saat ini mencapai usia 75 tahun. United States supported us in our struggle for independence and helped us many times in our time of need. Therefore, I will work very hard to strengthen Indonesian-United States relationship, and I would like to work towards this end, that we have a strong cooperation. Sementara juru bicara Gedung Putih menyebut pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joe Biden merupakan pertemuan yang sangat penting mengingat Indonesia dan Amerika sama-sama negara demokrasi terbesar nomor 2 dan nomor 3 di dunia yang memegang teguh nilai-nilai yang sama. Amerika Serikat adalah negara kedua yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah sebelumnya melawat ke Tiongkok. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Joe Biden merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh sejumlah pengamat di Amerika Serikat dan negara-negara barat yang ingin mengetahui apakah Indonesia di bawah Presiden Prabowo akan condong ke Tiongkok atau Amerika Serikat. Dan setelah kunjungan dari Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Peru untuk KTT APEC dan selanjutnya Brazil untuk KTT G20. Dari Gedung Putih di Washington DC, Rio Tuasikal dan Valdia Baraputri, VOA. Di samping kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Gedung Putih, Kepala Negara juga menghadiri pertemuan dengan Direktur Central Intelligence Agency atau CIA William J. Burns di Washington DC. Pertemuan itu berlangsung tertutup tanpa informasi yang lebih lanjut. Kepala Negara juga bertemu dengan anggota korporasi di United States Indonesia Society, di mana ia berbicara dengan pemimpin perusahaan Amerika Serikat yang telah berinvestasi di Indonesia. Selain itu, Presiden RI juga mengikuti rapat dengan jajaran menteri terkait penanganan bantuan korban erupsi Gunung Lewo Tobi Laki-Laki di Flores NTT melalui video conference. Demikian DNP Evening News edisi Rabu 13 November 2024. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Ikuti juga DNP on the Weekend setiap Sabtu dan Minggu di platform podcast kesayangan Anda. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi @dnpmedianetwork.com serta kunjungi situs kami di www.dnpmedianetwork.com untuk mengikuti informasi yang faktual dan terkini lainnya.
Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy dan Andika Rizky Rehansyah pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.